Intan Savitri memiliki semua yang menurut orang lain seharusnya membuat seorang perempuan bahagia. Rumah besar, suami dari keluarga terpandang, dan kehidupan tanpa kekurangan. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik pintu rumah itu, Intan merasa seperti hidup di dalam sangkar yang tak terlihat. Sampai suatu hari, seorang sopir baru bernama Rangga Wiratama datang ke penggilingan padi milik keluarganya. Satu percakapan berubah menjadi perhatian. Perhatian berubah menjadi perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Dan ketika hubungan mereka akhirnya diketahui, Intan dihadapkan pada sebuah pilihan yang hanya membutuhkan beberapa detik. Beberapa detik itulah yang mengubah semuanya. Tak lama kemudian, satu orang meninggal. Lalu orang kedua. Dan ketika seorang pewaris muda mulai menemukan rahasia yang seharusnya terkubur selamanya, Intan sadar bahwa cinta yang dulu terasa seperti jalan menuju kebebasan telah berubah menjadi perangkap yang jauh lebih mengerikan daripada pernikahannya sendiri. Namun tragedi terbesar belum terjadi, karena setelah Intan mempertaruhkan keluarga, nama baik, kebebasan, bahkan masa depannya demi Rangga, lelaki itu justru mengatakan satu kalimat yang menghancurkan seluruh dunianya. Aku tidak pernah memintamu melakukan semua itu demi aku. Lalu sebenarnya, seberapa jauh seseorang sanggup melangkah demi mempertahankan cinta, sebelum cinta itu sendiri berubah menjadi kehancuran? Intan Savitri sudah hampir 6 tahun tinggal di rumah besar bercat putih gading di pinggir Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Tetapi ia masih sering merasa seperti tamu yang terlalu lama menetap. Rumah itu berdiri di belakang kompleks penggilingan padi milik keluarga suaminya. Dikelilingi gudang gabah, pohon mangga tua, dan jalan sempit yang setiap pagi dipenuhi truk bak terbuka. Dari teras belakang, Intan bisa melihat para pekerja memanggul karung sambil berteriak satu sama lain, mendengar deru mesin penggiling, serta mencium campuran bau sekam, tanah basah, dan solar. Semua bergerak, semua bekerja, semua mempunyai tujuan. Hanya dirinya yang seperti diam di tempat. Ketika menikah dengan Arif Wicaksono, Intan berusia 22 tahun. Ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya mengelola warung kecil di Salatiga. Keluarga Arif datang dengan sopan, membawa buah, kue, dan pembicaraan yang terdengar menenangkan. Arif dianggap mapan, tidak suka berjudi, tidak punya kebiasaan mabuk, dan berasal dari keluarga yang namanya dikenal di pasar beras daerah itu. Bagi ibunya, pernikahan tersebut adalah keberuntungan yang tidak boleh disia-siakan. Intan sendiri saat itu tidak benar-benar mencintai Arif, tetapi ia juga tidak membencinya. Ia hanya berpikir, cinta mungkin tumbuh seperti pohon melati di samping sumur. Perlahan, asal disiram dan dirawat. Ternyata tidak semua hal hidup dengan cara seperti itu. Arif bukan lelaki kasar. Ia tidak pernah memukul Intan, tidak pernah meninggikan suara tanpa alasan. Justru karena itulah, kesepian di rumah itu sulit dijelaskan. Ia bekerja sejak pagi, makan malam sambil memeriksa catatan pembelian gabah, lalu tidur dengan tubuh lelah dan pikiran masih berada di gudang. Jika berbicara dengan Intan, yang ditanyakan biasanya harga telur, pembayaran listrik, kondisi ibunya, atau jadwal menghadiri hajatan keluarga. Ia memperlakukan istrinya dengan tertib, hampir seperti seseorang merawat rumah yang diwariskan. Yang lebih berat adalah Pak Haryono, ayah Arif. Sejak istrinya meninggal, lelaki itu menjadi pusat rumah. Semua keputusan kecil dan besar melewati dirinya. Cara ia berbicara tidak pernah benar-benar keras, tetapi setiap kalimat yang mempunyai bobot seperti batu ulekan. Ia menentukan pekerja mana yang boleh dipinjamkan untuk memperbaiki atap, kapan mobil keluarga boleh dipakai, bahkan jenis tanaman yang sebaiknya ditanam Intan di halaman. Yang paling sering membuat Intan menahan napas adalah pembicaraan mengenai anak.
Rumah sebesar ini, kalau tidak ada suara bocah, rasanya seperti gudang kosong. Katanya suatu pagi sambil mengaduk kopi tubruk. Intan yang sedang memotong pepaya hanya tersenyum tipis. Ia sudah berkali-kali memeriksakan diri. Dokter di Semarang mengatakan tidak ada masalah yang jelas. Arif pernah berjanji akan ikut pemeriksaan, tetapi selalu menundanya karena sibuk. Pak Haryono tidak pernah mengatakan Intan mandul. Ia terlalu pandai menjaga kesopanan untuk menggunakan kata setajam itu. Namun, ia sering bercerita tentang cucu teman-temannya, menunjukkan foto anak kecil dari ponsel, atau menghela napas ketika melihat kamar kosong di lantai atas. Semua itu cukup untuk membuat Intan memahami apa yang hendak disampaikan. Pada awal musim hujan tahun itu, Arif mendapat masalah besar dengan salah satu pembeli dari Surabaya. Ada pengiriman beras yang ditolak karena kadar air dianggap terlalu tinggi. Selama beberapa hari, teleponnya tidak berhenti berbunyi. Ia akhirnya memutuskan pergi ke Surabaya, lalu melanjutkan ke Pasuruan untuk bertemu pemasok mesin pengering. "Aku mungkin 3 minggu," katanya sambil memasukkan kemeja ke koper. Intan berdiri di dekat lemari. 3 minggu? Kalau cepat 2. Jangan khawatir, Bapak di rumah. Kalimat itu justru membuat Intan ingin tertawa pahit. Namun, ia hanya mengangguk. 2 hari setelah Arif berangkat, sebuah truk tua berwarna hijau masuk ke halaman penggilingan. Supirnya menurunkan kaca, bertanya kepada satpam, lalu memarkir kendaraan di dekat gudang kedua. Intan melihatnya dari jendela dapur tanpa perhatian khusus. Baru menjelang siang, ia mengetahui bahwa lelaki yang mengemudikan truk itu bernama Rangga Wiratama. Rangga berusia sekitar 30 tahun, sedikit lebih muda daripada Arif. Kulitnya coklat karena matahari, rambutnya dipotong pendek, dan cara jalannya ringan, seolah ia selalu punya cukup tenaga untuk menghadapi hari. Ia datang sebagai pengemudi sekaligus membantu pengawasan gudang. Mandor lama mengalami kecelakaan motor, sementara usaha sedang kekurangan orang yang bisa dipercaya membawa uang tunai untuk pembelian gabah dari desa-desa. Pertemuan pertama mereka bahkan tidak menyenangkan. Intan sedang membawa nampan berisi teh manis dan pisang goreng ke kantor ketika Rangga keluar dari balik tumpukan karung sambil mendorong troli. Hampir saja mereka bertabrakan. "Hei!" Intan berseru. Rangga cepat menahan troli. "Maaf Bu, 2 gelas di atas nampan bergoyang dan sedikit teh tumpah." "Kamu kalau jalan lihat depan." Rangga menunduk, tetapi Intan sempat melihat senyum kecil di sudut bibirnya. "Ada yang lucu?" "Tidak Bu, saya cuma lega tehnya tidak tumpah semua." Intan memandangnya tajam. "Kalau tumpah semua, kamu yang bikin lagi." "Kalau begitu mudah, asal ibu kasih tahu takaran gulanya." Jawaban itu membuat Intan kesal. Para pekerja biasanya sangat kaku di depannya. Mereka memanggilnya Bu Intan, menunduk lalu cepat pergi. Lelaki ini justru menjawab seperti mereka sudah saling kenal. Rangga sering terlihat di halaman karena tugasnya tidak hanya mengemudi. Kadang ia membantu membetulkan pompa air, kadang mengatur karung yang datang dari Tengaran, kadang duduk bersama pekerja lain sambil makan nasi bungkus di bawah pohon mangga. Ia mudah tertawa, dan tawanya bisa terdengar sampai teras rumah. Tanpa sadar, Intan mulai mengenali suara itu. Suatu siang, ia turun ke gudang membawa daftar pembayaran. Rangga sedang membantu 2 pekerja mengangkat karung yang sobek. Beras tercecer di lantai. "Yang ini jangan dicampur lagi," kata Intan. Rangga menoleh. "Kenapa?" "Sudah kena tanah." "Kalau dibersihkan?" "Tidak, beras untuk pembeli harus bersih." Rangga mengangguk. "Baik." Ia lalu mengambil sapu dan mulai mengumpulkan butiran yang tercecer. Intan heran. "Kamu sendiri?" "Yang lain lagi bongkar truk." "Kamu sopir?" "Kalau gudang kebanjiran, saya juga bisa jadi tukang pel." Intan menahan senyum. "Kamu selalu begini?" "Begini bagaimana?" "Banyak jawaban." Rangga tersenyum.
Kalau diam terus, nanti dikira marah. Percakapan kecil itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Namun malamnya, saat makan bersama Pak Haryono dalam keheningan, Intan tiba-tiba teringat bagaimana Rangga mengatakannya. Kalau diam terus, nanti dikira marah. Di rumah itu, semua orang terlalu sering diam. Hari-hari berikutnya, hujan turun hampir setiap sore. Udara menjadi lembab, halaman penuh daun mangga, dan mesin penggilingan sesekali berhenti karena listrik turun. Arif menelpon setiap malam, tetapi pembicaraan mereka tidak pernah lebih dari 10 menit. Bagaimana rumah? Baik. Bapak sehat? Sehat. Gudang? Sepertinya lancar. Ya sudah, aku capek. Besok aku telepon lagi. Telepon berakhir, dan Intan kembali pada bunyi hujan. Suatu sore, ibunya menelpon meminta Intan datang karena atap dapur warung bocor. Intan langsung ingin pergi, tetapi Pak Haryono menahan. Besok saja, hujan begini jalannya licin. Bu sendirian, Pak. Pagi-pagi saya suruh Rangga antar. Intan tidak bisa membantah. Keesokan harinya, Rangga menunggu dengan mobil pikap keluarga. Perjalanan ke Salatiga hanya sekitar 40 menit. Tetapi bagi Intan, terasa seperti keluar dari ruang sempit setelah terlalu lama. Rangga tidak banyak bicara pada awalnya. Radio memutar lagu lama. Jalan menurun dibungkus kabut tipis. Biasanya Arif yang mengantar ibu. Tanyanya akhirnya. Kalau sempat, berarti jarang. Intan menoleh. Kamu tahu dari mana? Rangga mengangkat bahu. Pak Arif kelihatannya sibuk. Intan ingin menegur karena ia merasa Rangga terlalu jauh ikut urusan pribadi. Namun tidak ada nada mengejek dalam suaranya. Setelah beberapa saat, Rangga berkata, Salatiga enak. Saya dulu pernah kerja di sana. Kerja apa? Serabutan. Pernah jadi kernet, pernah jaga toko bahan bangunan. Lalu kenapa pindah-pindah? Belum ketemu tempat yang bikin saya mau tinggal. Kalimat sederhana itu membuat Intan menatap keluar jendela. Ia sendiri sudah menemukan tempat tinggal, tetapi tidak pernah merasa benar-benar tinggal. Di rumah ibunya, Rangga membantu naik ke atap tanpa diminta. Ia mengganti beberapa genteng retak, lalu makan soto bersama mereka di dapur sempit. Ibu Intan menyukainya karena Rangga mudah diajak berbicara. Temannya Arif, tanya sang ibu. Pegawai baru, jawab Intan cepat. Rangga tersenyum sambil menunduk. Saat perjalanan pulang, Intan berkata, Kamu tidak perlu bantu atap tadi. Sudah telanjur naik. Ibu saya jadi banyak tanya. Memangnya salah? Intan menatapnya. Kamu memang tidak tahu batas ya? Untuk pertama kalinya, Rangga tidak tersenyum. Saya tahu, Bu. Nada itu membuat Intan merasa bersalah tanpa mengerti sebabnya. Malam itu, ia sulit tidur. Kedekatan mereka tumbuh dari hal-hal yang bahkan tidak bisa disebut kedekatan. Sebuah percakapan tentang hujan, sebuah lelucon tentang kopi terlalu manis, sebuah payung yang diberikan ketika Intan berjalan dari kantor ke rumah. Tidak ada sentuhan, tidak ada kalimat berani. Justru karena itulah, Intan membiarkan semuanya berlangsung. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mereka hanya berbicara. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras. Sekitar pukul 9, listrik padam. Genset penggilingan tidak langsung menyala karena ada masalah pada kabel. Pak Haryono sudah masuk kamar. Mbok Sri tidur di bangunan belakang. Intan sedang menyalakan lilin ketika mendengar suara jendela gudang kecil di samping dapur terbanting-banting tertiup angin. Ia mengambil senter dan keluar. Air hujan mengalir deras di halaman. Angin membuat pohon pisang menunduk, hampir menyentuh tanah. Intan berlari menuju bangunan penyimpanan peralatan, membuka pintu, lalu mencoba mengaitkan daun jendela. Tiba-tiba, ada cahaya senter lain dari belakang.
Intan terkejut dan berbalik. Rangga berdiri di ambang pintu dengan rambut basah dan kaus menempel di bahunya. "Kamu bikin saya kaget." "Maaf, saya lihat pintunya terbuka." "Kamu belum pulang?" "Genset belum beres." Rangga masuk dan membantu menutup jendela. Ruang itu sempit, bau kayu, karung bekas, dan tanah basah memenuhi udara. Ketika jendela akhirnya terkunci, kilat menyambar di luar. Untuk beberapa detik, mereka hanya berdiri mendengarkan hujan. "Bu Intan," kata Rangga pelan. "Apa?" "Saya mau tanya sesuatu." Intan menatapnya. Rangga terlihat berbeda. Tidak ada senyum ringan yang biasanya muncul. "Ibu bahagia tinggal di sini?" Pertanyaan itu begitu tidak pantas sampai Intan seharusnya langsung marah. Tetapi ia tidak marah. Ia justru merasa sesuatu di dalam dadanya seperti pintu yang selama bertahun-tahun terkunci, lalu seseorang tiba-tiba memegang gagangnya. "Kamu tidak berhak tanya begitu," katanya. "Saya tahu." "Kalau tahu, kenapa tanya?" Rangga menunduk sebentar. "Karena setiap kali ibu tertawa di luar rumah, wajah ibu beda." Intan tidak menjawab. Dari halaman terdengar genset akhirnya hidup. Lampu-lampu kompleks menyala satu persatu, cahaya putih masuk dari celah pintu. Intan mundur selangkah. "Pulanglah," katanya. Rangga mengangguk. Ia berbalik hendak keluar, tetapi sebelum melewati pintu, ia berkata tanpa menoleh, "Maaf kalau saya lancang." Intan berdiri sendirian setelah ia pergi. Di luar, hujan masih turun, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Intan menyadari bahwa kesepiannya ternyata mempunyai nama. Keesokan paginya, Intan bangun sebelum azan subuh selesai terdengar dari musala ujung jalan. Hujan sudah berhenti, tetapi talang masih menetes dan udara di kamar terasa dingin. Arif belum menelpon sejak malam sebelumnya. Biasanya, hal itu tidak mengganggunya. Kali ini justru ia bersyukur karena tidak perlu mendengar suara suaminya. Ia berdiri lama di depan cermin. Tidak ada yang berubah pada wajahnya. Rambut masih sama, mata masih sama. Bahkan baju tidur yang dipakainya sudah beberapa tahun menjadi bagian dari lemari rumah itu. Namun, pertanyaan Rangga terus terngiang. "Ibu bahagia tinggal di sini?" Intan tidak pernah berani menanyakan hal itu kepada dirinya sendiri dengan kalimat sesederhana itu. Sepanjang pagi, ia menghindari halaman. Ketika Mbok Sri mengatakan Rangga sedang membantu memperbaiki genset, Intan pura-pura tidak mendengar. Ia makan siang bersama Pak Haryono, lalu menghabiskan waktu menyortir pakaian lama di kamar. Menjelang sore, Pak Haryono memanggilnya. "Besok ada orang dari koperasi datang. Tolong siapkan makan siang sederhana." "Berapa orang?" 4 atau 5. Intan mencatatnya. Pak Haryono menatap menantunya sejenak. "Kamu sakit?" "Tidak." "Kok pucat? Kurang tidur?" "Jangan kebanyakan main telepon malam-malam." Intan tersenyum hambar. Pada hari kelima, sebuah truk yang membawa gabah dari Ambarawa terlambat hampir 3 jam. Pak Haryono marah besar karena sebagian pekerja harus lembur. Rangga menjadi orang terakhir yang meninggalkan gudang. Intan sedang menutup pintu belakang ketika melihatnya mencuci tangan di keran dekat pohon nangka. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Rangga menoleh. "Sebentar lagi." Intan seharusnya masuk, sebaliknya ia berdiri di teras. "Waktu itu kamu tanya saya sesuatu." Rangga mematikan keran. "Saya ingat." "Kenapa?" "Karena saya penasaran." "Penasaran saja." Rangga mengusap tangan pada celananya, lalu berjalan mendekat, tetapi berhenti beberapa meter dari teras. "Kalau saya jawab jujur, ibu marah." "Mungkin." "Saya lihat ibu seperti orang yang selalu menunggu sesuatu, padahal tidak tahu apa yang ditunggu." Intan menelan ludah. "Kamu sok tahu." "Mungkin." "Kamu baru kerja di sini beberapa minggu."
Kadang beberapa minggu cukup untuk melihat sesuatu yang orang lain sudah bertahun-tahun pura-pura tidak lihat. Kali ini Intan benar-benar marah, atau setidaknya ingin terlihat marah. Kamu jangan bicara sembarangan tentang keluarga saya. Saya tidak bicara tentang keluarga ibu. Lalu? Tentang ibu. Intan masuk dan menutup pintu. Namun sejak malam itu, batas yang selama ini hanya samar menjadi semakin rapuh. Mereka mulai berbicara lagi. Tidak pernah lama, tidak pernah di tempat yang terlalu terbuka. Kadang di belakang kantor ketika Intan membawa kwitansi, kadang saat Rangga menurunkan belanjaan dari mobil, kadang hanya beberapa kalimat di antara suara mesin. Rangga bercerita bahwa ayahnya meninggal ketika ia masih sekolah menengah. Ibunya tinggal bersama adiknya di Kendal. Ia pernah bekerja di pelabuhan, menjadi sopir ekspedisi, bahkan sempat merantau ke Kalimantan selama 2 tahun. "Kenapa pulang?" tanya Intan. "Ibu sakit waktu itu." "Sekarang?" "Sudah lebih baik." "Kamu kirim uang?" "Kalau ada." Intan menyadari bahwa Rangga tidak pernah mengeluh tentang kemiskinan. Ia juga tidak berusaha membuat dirinya tampak lebih hebat. Ia bercerita tentang hidup seperti seseorang menceritakan jalan panjang. Ada lubang, ada tanjakan, tetapi tetap dilewati. Malamnya Arif menelpon. "Aku mungkin tambah seminggu." Intan duduk di tepi ranjang. "Kenapa?" "Masalah pembayaran belum selesai." "Bapak kira kamu pulang akhir minggu." "Bilang saja belum bisa." Setelah diam sejenak, Arif bertanya, "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa." Kedengarannya aneh. Intan memandang kamar luas yang terasa kosong. "Aku cuma capek." "Ya sudah, istirahat." Telepon berakhir. 2 hari kemudian, Intan dan Pak Haryono bertengkar. Awalnya hanya karena hal kecil. Ibu Intan ingin mengadakan doa bersama memperingati 1000 hari wafat ayahnya. Intan mengatakan ia akan menginap 1 malam di Salatiga untuk membantu persiapan. Pak Haryono keberatan. "Arif tidak ada, kamu sebaiknya di rumah." "Cuma 1 malam, Pak." "Kalau semua orang pergi, rumah siapa yang jaga?" "Ada Mbok Sri, ada satpam, ada pekerja." Pak Haryono meletakkan koran. "Jangan membantah terus. Kamu sekarang keluarga Wicaksono." Kalimat itu terasa seperti tali yang ditarik semakin kencang. "Saya tetap anak ibu saya." "Tidak ada yang bilang bukan." "Lalu kenapa saya harus minta izin setiap mau menemui ibu sendiri?" Pak Haryono menatapnya lama. "Sejak kapan kamu bicara seperti ini?" Intan tersentak. Pertanyaan itu mengandung sesuatu yang membuatnya takut. Pak Haryono melanjutkan, "Dulu kamu tahu tata krama, sekarang sedikit-sedikit membantah." "Saya hanya ingin pergi sehari." "Tidak." Intan berdiri. "Kalau begitu, saya tetap pergi." Pak Haryono menghantam meja dengan telapak tangan. "Intan?" Ia berhenti di pintu. "Jangan lupa siapa yang memberi kamu hidup seperti sekarang." Intan menoleh. Untuk pertama kalinya selama 6 tahun, ia menjawab tanpa menunduk. "Saya tidak pernah minta hidup seperti ini." Ia keluar sebelum keberaniannya runtuh. Di belakang gudang, ia menemukan Rangga sedang memeriksa ban truk. Begitu melihat wajah Intan, ia langsung berhenti. "Ada apa?" "Tidak ada." Intan berjalan terus. Rangga mengikutinya beberapa langkah. "Bu Intan, jangan panggil saya." Ia masuk ke bangunan kosong tempat peralatan disimpan. Rangga tidak masuk, tetapi berdiri di luar pintu. Intan menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak menangis keras, hanya bahunya yang bergerak. Beberapa detik kemudian, Rangga berkata, "Kalau ibu ingin sendiri, saya pergi." Intan menurunkan tangan. "Semua orang selalu bilang saya beruntung." Rangga diam. Rumah besar, suami mapan, tidak perlu kerja. Kalau saya mengeluh, berarti saya tidak tahu bersyukur.
Orang lain tidak tinggal di hidup ibu. Jangan panggil saya ibu. Rangga menatapnya. Intan? Hanya satu kata. Namun sesuatu dalam diri Intan runtuh. Ia mendekat. Rangga masih tidak bergerak. Ketika jarak mereka tinggal satu langkah, Intan berkata pelan. Saya bahkan tidak tahu kenapa bicara begini sama kamu. Mungkin karena saya dengar. Rangga mengangkat tangan, lalu berhenti seolah meminta izin tanpa kata. Intan tidak mundur. Sentuhan pertama itu sangat sederhana. Tangannya hanya menyentuh rambut Intan yang menempel di pelipis. Tetapi bagi Intan, rasanya seperti seseorang membuka jendela di ruangan yang bertahun-tahun tidak mendapat udara. Hubungan mereka setelah itu berkembang cepat, sekaligus sembunyi-sembunyi. Tidak ada janji besar pada awalnya, hanya pertemuan singkat ketika rumah tidur, percakapan panjang di bangunan belakang, atau perjalanan mengantar dokumen yang sengaja dibuat sedikit lebih lama. Rangga tidak pernah memaksa Intan meninggalkan suaminya. Justru Intan yang mulai membayangkan kehidupan lain. Kalau aku pergi dari rumah ini, kamu mau kemana? Tanyanya suatu malam. Mereka duduk di bangku kayu belakang gudang. Hujan gerimis turun jauh di ujung halaman. Rangga tertawa kecil. Kenapa jadi aku yang ditanya? Jawab. Entahlah, mungkin buka usaha angkutan kecil? Di mana? Bisa Kendal, bisa Ungaran. Kalau aku ikut? Rangga terdiam. Intan menatapnya. Kenapa? Karena bicara itu mudah. Jadi kamu tidak mau? Rangga menarik napas. Aku mau kamu kalau kamu memang bebas, bukan karena kamu sedang marah sama suami atau bosan di rumah. Aku tidak bosan. Lalu, aku seperti mati pelan-pelan. Rangga memandangnya lama. Kalau begitu, hidup dulu, katanya. Kalimat itu menancap dalam. Namun, rumah besar itu mempunyai banyak mata. Pak Haryono mulai memperhatikan perubahan Intan. Ia melihat menantunya lebih sering turun ke gudang, lebih peduli pada jadwal pengiriman, dan beberapa kali tersenyum sendiri setelah membaca pesan di telepon. Suatu sore, ia memanggil kepala mandor, Pak Seno. Rangga bagaimana kerjanya? Bagus, Pak. Kelakuannya? Pak Seno ragu. Pak Haryono menangkap keraguan itu. Bicara. Anak-anak bilang dia dekat sama Bu Intan. Tapi mungkin cuma omongan. Wajah Pak Haryono tidak berubah. Malam itu, ia tidak mengatakan apa-apa. 2 hari kemudian, ia sengaja pergi menghadiri pertemuan koperasi dan pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Menjelang pukul 9, ia melihat cahaya kecil dari ruang arsip samping kantor. Ia berjalan pelan. Di dalam, Intan dan Rangga sedang berbicara terlalu dekat. Tidak ada yang benar-benar perlu ia lihat lebih jauh. Pintu dibuka keras. Intan membeku. Rangga langsung berdiri. Pak Haryono menatap mereka bergantian. Wajahnya lebih menyeramkan karena sama sekali tidak berteriak. Kamu, katanya kepada Rangga, keluar. Pak, saya keluar dari tanah saya. Rangga menatap Intan sejenak, lalu berjalan pergi. Pak Haryono menunggu sampai suara langkahnya hilang. Kemudian ia menoleh kepada menantunya. Besok pagi, kamu pulang ke rumah ibumu. Intan merasa darahnya turun dari wajah. Pak, tidak usah bicara. Dengarkan dulu. Saya tidak mau dengar apapun. Pak Haryono mengepalkan rahang. Saya akan telepon Arif malam ini. Rangga besok saya pecat. Kalau perlu, saya buat supaya dia tidak dapat kerja di penggilingan manapun di daerah sini. Jangan! Itu keluar terlalu cepat. Pak Haryono tertawa tanpa humor. Kamu masih membela dia. Intan diam. Memalukan. Pak Haryono berjalan keluar. Intan mengejarnya sampai ruang makan. Pak, jangan telepon Arif malam ini. Kenapa? Takut suamimu tahu? Beri saya waktu. Waktu untuk apa? Menutup aib? Intan berdiri di tengah ruangan.
gemetar. Pak Haryono mengambil ponsel dari meja dan menelpon Arif. Panggilan itu masuk tetapi tidak dijawab. Ia mencoba sekali lagi, lalu mengetik pesan singkat dengan wajah tegang. Pagi-pagi telepon bapak, ada masalah serius di rumah. Ia meletakkan ponsel dan berkata, "Besok pagi saya urus semuanya." Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Intan tidak tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara keras dari kamar Pak Haryono. Seperti sesuatu jatuh. Intan berlari ke lorong. Pintu kamar tidak terkunci lagi. Ketika dibuka, Pak Haryono tergeletak di samping ranjang. Satu tangan menekan dada. Napasnya berat. Intan. Intan berlutut. Wajah lelaki tua itu pucat. Telepon orang. Ponsel Intan ada di tangannya. Ia membuka layar. Nomor klinik desa bisa dicari dalam beberapa detik. Satpam juga tinggal dipanggil. Jempolnya berhenti di atas layar. Di kepalanya muncul berbagai gambar sekaligus. Arif pulang, ibunya dipermalukan, Rangga diusir, para tetangga berbisik, seluruh hidupnya kembali ditutup rapat seperti pintu besi. Pak Haryono meraih pergelangan tangannya. "Tolong." Intan menatap lelaki yang selama bertahun-tahun mengatur setiap langkahnya. Beberapa detik berlalu. Mungkin 10, mungkin 30. Ia tidak pernah benar-benar tahu. Baru ketika tubuh Pak Haryono melemah, Intan berteriak memanggil satpam. Dokter datang terlambat. Saat orang-orang mulai berdatangan, Intan melihat ponsel Pak Haryono masih tergeletak di meja kecil dekat kamar. Layar menyala karena balasan Arif baru masuk. "Ada apa, Pak? Saya baru lihat." Dengan tangan gemetar, Intan membuka percakapan itu. Pesan Pak Haryono tentang masalah serius di rumah masih ada di sana. Ia menghapusnya. Baru setelah itu, ia meletakkan ponsel kembali seolah tidak pernah menyentuhnya. Menjelang subuh, rumah itu penuh orang. Tetangga membawa air mineral, tikar digelar, kerabat ditelepon. Seseorang mulai membicarakan tempat pemakaman dan tenda untuk pelayat. Semua orang mengatakan Pak Haryono meninggal karena serangan jantung. Usianya memang sudah lebih dari 60. Ia sering mengeluh tekanan darah tinggi. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan beberapa menit yang hilang di tengah malam. Rangga datang menjelang pagi setelah mendengar kabar dari pekerja. Ia berdiri jauh di luar pagar. Tatapan Intan menemukan dirinya di antara orang-orang. Tidak ada senyum, tidak ada isyarat. Hanya sebuah kesadaran yang membuat Intan merasa lebih dingin daripada hujan malam sebelumnya. Pak Haryono sudah tiada. Dan Intan tahu bahwa meskipun tangannya tidak melakukan apa-apa, ia juga tidak lagi bisa mengatakan dirinya tidak bersalah. Pemakaman Pak Haryono berlangsung pada hari yang sama setelah sholat zuhur. Halaman rumah dipenuhi sandal, kursi plastik, baki berisi teh panas, dan suara pelan orang-orang yang datang silih berganti. Intan duduk di ruang depan mengenakan kerudung hitam tipis. Ia menerima pelukan, ucapan bela sungkawa, dan nasihat agar tabah. Berkali-kali ia menunduk sambil mengucapkan terima kasih. Tak seorang pun tahu bahwa di balik wajah pucatnya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apakah ia sudah membunuh seseorang hanya dengan menunggu? Arif pulang malam itu dari Surabaya. Begitu turun dari mobil, ia langsung mencari ayahnya seolah masih belum percaya bahwa lelaki yang selama ini mengendalikan seluruh usaha keluarga sudah menjadi jenazah beberapa jam sebelumnya. Di ruang tengah, Arif memeluk Intan sebentar. Tubuhnya kaku. "Kok bisa mendadak?" tanyanya. "Dada bapak sakit, kamu ada di situ." Intan mengangguk. "Sudah panggil dokter?" "Sudah." Jawaban itu meluncur dengan mudah. Rangga tidak datang ke rumah lagi. Selama 3 hari, ia bahkan tidak terlihat di gudang. Intan baru tahu dari Pak Seno bahwa sebelum meninggal, Pak Haryono memang sempat meminta satpam melarang Rangga masuk. Pada hari keempat, Arif memanggilnya ke ruang kerja. "Bapak pernah bilang sesuatu tentang Rangga?" Jantung Intan berdegup keras.
Kenapa? Katanya bapak mau pecat dia. Intan berpura-pura berpikir. Mungkin soal kerja? Pak Seno bilang tidak tahu masalahnya. Arif menatap wajah istrinya. Dia pernah bikin masalah sama kamu? Intan memaksa dirinya tidak menghindari tatapan. Tidak. Arif mengangguk pelan, tetapi Intan merasa percakapan itu belum selesai. Sore harinya, Rangga menunggu di warung dekat jalan raya, sekitar 1 kilometer dari rumah. Ia mengirim pesan singkat, "Aku harus bicara." Intan mencari alasan pergi membeli obat sakit kepala. Mereka bertemu di belakang warung, dekat kebun singkong yang basah. Begitu melihatnya, Rangga berkata, "Aku dengar malam itu kamu yang menemukan Pak Haryono." Intan mengangguk. "Bagaimana kejadiannya?" Intan diam terlalu lama. Rangga mendekat. "Intan, dia masih hidup ketika aku masuk." Rangga membeku. "Lalu?" "Aku telat panggil orang." "Telat bagaimana?" Intan memandang tanah. "Aku berdiri saja." Rangga menghela napas panjang. "Kamu sengaja?" "Aku tidak tahu." "Kamu tahu." Intan mengangkat wajah. "Aku cuma beberapa detik." "Beberapa detik bisa panjang." "Aku panik." Rangga berjalan menjauh beberapa langkah, lalu kembali. "Kamu cerita ini ke siapa?" "Tidak ada." "Jangan cerita lagi." Nada suaranya membuat Intan merasa lebih takut daripada marah. "Aku kira kamu akan bilang aku jahat." Rangga menatapnya. "Aku tidak tahu harus bilang apa." "Kalau kamu jijik, bilang." "Aku tidak bilang begitu." "Tapi kamu berpikir begitu." Rangga mengusap wajah. "Aku cuma tidak mau kamu hancur karena sesuatu yang sudah terjadi." Kalimat itu terdengar seperti perlindungan, dan Intan memilih mempercayainya. Anehnya, kematian Pak Haryono memberi Intan ruang yang belum pernah ia miliki. Tidak ada lagi yang mempertanyakan kapan ia pergi ke pasar, kenapa ia menemui ibunya, atau berapa lama ia duduk di kantor gudang. Arif terlalu kewalahan untuk memperhatikan. Rangga kembali bekerja setelah Intan meyakinkan Arif bahwa ayahnya mungkin hanya marah karena kesalahan kecil. "Dia sopir bagus," kata Intan. "Sekarang kita butuh orang." Arif sempat ragu, lalu menyerah. Itulah pertama kalinya Intan menggunakan pengaruhnya untuk membawa Rangga kembali. Hubungan mereka pun berubah. Sebelumnya mereka mencuri waktu. Sekarang, meski tetap sembunyi-sembunyi, Intan merasa seolah dunia telah membuka jalan. Rangga lebih sering mengantar dokumen ke Semarang, dan Intan beberapa kali ikut dengan alasan menemui bank atau pemasok. Dalam mobil, mereka bisa bicara tanpa takut didengar. Suatu siang setelah makan soto di Ungaran, Intan bertanya, "Kalau semua ini selesai, kamu masih mau pergi dari sini?" "Semua apa?" "Masalah usaha, Arif." Rangga meliriknya. "Kamu mau cerai?" "Aku pikir begitu." "Kapan?" Intan tidak menjawab. Perceraian bagi dirinya bukan sekedar menandatangani kertas. Keluarga Arif akan mempersoalkan rumah, uang, bahkan bantuan yang selama ini diberikan kepada ibunya. Orang-orang di kampung akan bertanya, ia mungkin kembali ke warung kecil ibunya, tanpa pekerjaan dan tanpa tabungan yang benar-benar atas namanya. Rangga seolah membaca pikirannya. "Kalau kamu mau pergi, aku tidak bisa kasih rumah sebesar itu. Aku tidak peduli." "Sekarang kamu bilang begitu." Intan tersinggung. "Kamu kira aku sama seperti mereka?" "Aku cuma realistis." "Kamu yang bilang aku harus hidup." "Iya, tapi hidup bukan cuma kabur." Perkataan itu membuat Intan terdiam sepanjang jalan pulang. Beberapa minggu kemudian, masalah baru muncul. Arif mulai memperhatikan pembukuan dan menemukan beberapa transaksi yang menurutnya tidak beres sejak masa ayahnya. Ia menjadi mudah curiga pada semua orang. Para pekerja diperiksa satu-satu,
Uang bensin dicatat lebih ketat, telepon kantor bahkan harus ditinggalkan di meja. Rangga beberapa kali dimarahi karena pengeluaran perjalanan. Aku rasa dia mencari alasan buat pecat aku, katanya kepada Intan. Dia memang lagi curiga sama semua orang. Tidak, sama aku beda. Intan tahu itu mungkin benar. Suatu malam, Arif bertanya tiba-tiba ketika mereka makan. Kamu sering ke gudang sekarang? Intan meletakkan sendok. Kadang. Untuk apa? Bantu cek kwitansi. Pak Seno bisa. Aku bosan di rumah. Arif menatapnya. Aku dengar kamu sering pergi sama Rangga. Dia sopir. Banyak sopir lain. Nada percakapan berubah. Intan berkata, kamu mau tanya apa sebenarnya? Arif mengusap bibir dengan serbet. Aku mau kamu jaga jarak sama pekerja. Kenapa? Karena orang bicara. Orang selalu bicara. Kalau tidak ada bahan, mereka tidak bicara. Intan merasa panas menjalar ke wajah. Jadi kamu percaya gosip? Aku percaya mata sendiri. Intan menegang. Apa yang kamu lihat? Arif tidak menjawab langsung. Hari Minggu kamu bilang ke Salatiga. Mobil lewat arah Bandungan. Itu benar. Rangga sengaja mengambil jalan memutar. Intan berkata, ada urusan. Urusan apa? Aku tidak harus lapor setiap belokan. Arif tertawa pendek. Sejak Bapak meninggal kamu berubah. Intan menatapnya. Bukan, sejak Bapak meninggal, tidak ada lagi yang bisa mengatur napasku. Arif berdiri dari meja. Kamu jangan keterlaluan. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain. 2 hari kemudian, Arif memutuskan sesuatu. Mulai Senin, Rangga pindah ke gudang Bawen. Intan mencoba tetap tenang. Kenapa? Kita butuh orang di sana. Pak Joko sudah ada. Rangga ikut. Setiap hari, dia tinggal di mes. Intan langsung memahami, itu bukan pemindahan biasa. Arif sedang menjauhkan Rangga. Ia menemui Rangga sore itu. Dia tahu. Seberapa banyak? Aku tidak tahu. Rangga mengumpat pelan. Aku bisa keluar kerja. Lalu, cari kerja lain. Terus kita ketemu bagaimana? Rangga menatapnya. Kamu yang harus putuskan hidupmu. Intan tersinggung. Kenapa selalu aku? Karena kamu yang masih punya suami. Kalimat itu menusuk. Aku bisa pergi malam ini. Kemana? Dengan kamu. Rangga terdiam. Sekali lagi, diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban. Intan berkata, ternyata kamu cuma berani kalau semuanya aman. Jangan begitu. Kalau aku miskin, kamu masih mau. Aku tidak pernah bilang soal uang. Tapi kamu pikir, Rangga mendekat. Aku pikir kita butuh rencana. Itu beda. Rencana apa? Ia memandang ke arah rumah besar di balik pohon. Kalau kamu cerai sekarang, hampir semua aset atas nama Arif atau perusahaan keluarga. Kamu keluar cuma bawa barang pribadi. Intan membeku. Untuk pertama kalinya, Rangga berbicara bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang harta. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Malam berikutnya, Arif pulang terlambat dari Semarang. Ia tampak lelah, tetapi justru lebih tenang. Aku sudah bicara sama pengacara, katanya. Untuk apa? Urusan perusahaan. Ia masuk kamar mandi. Ketika Arif mandi, teleponnya berbunyi di meja. Intan tidak biasa memeriksa ponselnya. Malam itu, ia melakukannya. Ada pesan dari seseorang bernama Pak Damar. Kalau soal rumah tangga juga jadi dibahas, sebaiknya bukti disiapkan dulu. Tangan Intan menjadi dingin. Arif tahu, atau setidaknya sedang mencari tahu. Malam itu, Intan mengirim pesan kepada Rangga. Arif mau cari bukti. Balasan datang cepat. Kita harus bicara. Mereka bertemu di gudang lama setelah tengah malam.
Angin membawa bau sekam. Rangga berkata, "Kalau dia punya bukti, habis. Aku tahu, dia bisa pecat aku, tuntut macam-macam, bikin nama kamu rusak. Aku tahu." Rangga menurunkan suara. "Aku cuma bilang jangan panik. Aku sudah 6 tahun tidak punya hidup. Sekarang ketika aku mau keluar, semuanya seperti menutup lagi." Rangga memegang kedua bahunya. "Lihat aku." Intan menatapnya. "Aku tidak akan ninggalin kamu." Itu janji pertama yang benar-benar jelas. Intan ingin percaya sepenuhnya. Keesokan malam, semuanya terjadi lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Arif pulang sekitar pukul 11. Rangga kebetulan masih berada di kompleks karena salah satu truk mogok. Intan sudah berada di kamar ketika mendengar pintu belakang dibuka keras. Beberapa menit kemudian, terdengar suara Arif dari lorong. "Rangga!" Intan berlari keluar. Arif berdiri di dekat ruang arsip sambil memegang ponsel Intan. Ia menemukan pesan-pesan mereka. Wajahnya bukan lagi marah, melainkan pucat. "Berapa lama?" tanyanya. Intan tidak menjawab. Rangga muncul dari arah gudang karena mendengar teriakan. Arif langsung menyerangnya. "Kamu kurang ajar!" Rangga sempat mundur, tetapi Arif memukul lebih dulu. Mereka berkumul di halaman basah. "Berhenti!" teriak Intan. Tak ada yang mendengar. Arif mengambil batang besi kecil yang biasa dipakai mengganjal pintu gudang. Rangga menghindar. Dalam perebutan itu, Arif kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sisi lantai bongkar muat yang lebih rendah. Suara benturannya membuat semuanya diam. Intan berlari mendekat. Arif tergeletak tidak bergerak. Ada darah di belakang kepalanya. "Mas!" Rangga berlutut dan memeriksa napas. "Masih hidup. Kita bawa ke rumah sakit." Rangga tidak langsung menjawab. Intan menatapnya. "Rangga, kalau dia sadar, semuanya selesai." Intan merasa seakan udara hilang. "Apa maksudmu?" "Dia sudah lihat pesan kita. Dia tahu semuanya. Dia tetap harus ditolong." Arif mengerang lemah. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Intan berada di dekat seseorang yang masih bisa diselamatkan. Bedanya, kali ini ada Rangga di sampingnya. Mereka akhirnya mengangkat Arif ke mobil. Intan berkali-kali meminta Rangga menuju rumah sakit di Ambarawa. Tetapi Rangga justru mengambil jalan memutar melalui perkebunan kopi. "Kita harus pikir dulu," katanya. "Kalau kita masuk IGD begini, polisi pasti tanya." "Putar balik." "Sebentar." "Rangga, putar balik." Namun menit demi menit terbuang. Ketika mereka berhenti di jalan sepi untuk memeriksa keadaan Arif, napasnya sudah jauh lebih lemah. Intan memegang tangannya dan memanggil namanya, tetapi tidak mendapat jawaban. Mereka terlambat. Keheningan setelah itu membuat Intan sadar bahwa untuk kedua kalinya ia telah membiarkan waktu menjadi senjata. Rangga kemudian panik. Ia berkata, jika mereka membawa tubuh Arif pulang atau ke rumah sakit sekarang, pertengkaran di gudang akan terungkap. Dalam ketakutan, mereka memindahkan Arif ke mobil perusahaan yang lain dan meninggalkannya di jalan perkebunan yang licin, seolah ia mengalami kecelakaan tunggal setelah kehilangan kendali. Intan duduk di dalam pikap lain, menangis tanpa suara. Sebelum fajar, mereka kembali ke rumah melalui jalan berbeda. Sekitar pukul 6, seorang petani menemukan mobil Arif di tepi lereng pendek. Polisi menganggapnya kecelakaan, terutama karena malam sebelumnya hujan deras dan tidak ada saksi yang melihat perkelahian di gudang. Intan kembali mengenakan pakaian hitam. Kali ini, ketika orang-orang memeluknya dan berkata ia harus kuat, ia tahu pasti bahwa kesalahannya bukan lagi sekedar beberapa detik keterlambatan. Ia telah memilih, dan tidak ada jalan pulang. Setelah kematian Arif, rumah besar itu berubah menjadi tempat yang aneh bagi Intan.
Semua kamar masih menyimpan jejak suaminya. Kemeja kerja di lemari, sandal kulit di bawah rak, notes kecil berisi angka pembelian gabah, aroma minyak rambut yang tertinggal di kamar mandi. Namun orang yang memiliki semua itu tidak akan pernah kembali. Selama 40 hari pertama, Intan menjalani masa berkabung sebagaimana diharapkan keluarga. Ia menerima kerabat, menghadiri pengajian, membagikan nasi berkat, dan menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali tentang kecelakaan Arif. Polisi memang sempat meminta keterangan tambahan, tetapi tidak menemukan alasan kuat untuk mencurigai hal lain. Jalan tempat mobil ditemukan memang licin, lampu penerangan minim, dan malam sebelumnya hujan deras. Rangga menjaga jarak. Itu perlu. Terlalu banyak mata memperhatikan Intan. Terlalu cepat jika seorang pegawai tampak terlalu dekat dengan janda majikannya. Namun setiap malam mereka saling berkirim pesan. Aku kangen. Aku juga. Kapan kita bisa bicara? Nanti, tunggu keadaan tenang. Bagi Intan, menunggu itu berbeda dari kesepian masa lalu. Dulu ia menunggu tanpa tahu apa yang akan datang. Sekarang ia merasa sedang menunggu kehidupan baru. 2 bulan kemudian, Rangga mulai sering masuk rumah dengan alasan urusan usaha. Ia membantu memeriksa kendaraan, mengatur pembelian gabah, dan menghubungi pemasok. Pak Seno sudah tua dan tidak terbiasa dengan pencatatan digital. Sedangkan Intan tiba-tiba harus memahami bisnis yang selama ini hanya dilihatnya dari kejauhan. Rangga ternyata cekatan. Ia tahu sopir mana yang suka menaikkan biaya solar, pemasok mana yang mencampur gabah lama, dan pembeli mana yang sengaja menunda pembayaran. Perlahan, Intan mulai bergantung kepadanya, bukan hanya sebagai kekasih, tetapi juga sebagai orang yang membuat usaha tetap berjalan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa duduk di kantor yang sama pada siang hari, tanpa harus bersembunyi. Kadang Intan merasa aneh melihat Rangga duduk di kursi yang dulu sering digunakan Arif. Perasaan itu hanya muncul sesaat, lalu hilang ketika Rangga menatapnya dan tersenyum. Kalau begini terus, kata Rangga suatu sore, usaha ini bisa lebih besar. Intan sedang memeriksa faktur. Kamu sekarang bicara seperti pemilik. Rangga tertawa. Belum. Kata itu terdengar ringan, tetapi Intan menangkapnya. Belum. Dulu Rangga pernah berkata, ia hanya ingin punya 2 atau 3 truk dan membuka usaha angkutan kecil di Kendal atau Ungaran. Sekarang ia bicara tentang penggilingan, gudang, dan jaringan pembeli milik keluarga Wicaksono, seolah semua itu tinggal menunggu waktu untuk jatuh ke tangannya. Intan mencoba tidak memikirkannya. Masalah muncul ketika notaris keluarga, Pak Damar, datang membawa setumpuk dokumen lama. Intan menyambutnya di ruang tamu dengan kopi dan kue lapis. Saya perlu menjelaskan soal kepemilikan perusahaan, kata Pak Damar. Intan mengangguk. Ia sudah menduga sebagian saham Arif akan beralih kepadanya. Dalam perkawinannya, memang tidak pernah ada pembicaraan rinci tentang harta. Tetapi sebagai istri, ia menganggap posisinya cukup kuat. Pak Damar membuka map. Perusahaan ini awalnya milik Pak Haryono dan almarhum kakaknya, Pak Bambang. Intan baru samar-samar ingat nama itu. Pak Bambang meninggal lama sebelum saya menikah. Betul, tetapi beliau punya seorang anak, namanya Bagas Wicaksono. Intan menatap notaris. Sepupunya Arif? Iya. Pak Damar mendorong satu dokumen ke depan. Beberapa tahun lalu, Pak Haryono mengubah pembagian saham. Pak Arif memegang sebagian besar operasional, tetapi 35% saham masih tercatat atas nama Bagas. Intan terdiam. 35? Betul. Sementara hak ibu atas bagian almarhum Arif tetap harus melalui proses waris dan penyelesaian administrasi perusahaan. Untuk sementara, ibu bisa menjalankan operasional sehari-hari, tetapi tidak bisa mengambil keputusan besar sendirian. Intan menatap dokumen di depannya. Jadi rumah, gudang, kendaraan, dan bisnis yang selama ini terasa berada dalam genggamannya ternyata masih terikat pada nama-nama lain.
Di mana dia selama ini? Di mana dia selama ini? Jakarta, selesai kuliah, lalu bekerja di perusahaan pangan. Hubungannya dengan keluarga memang tidak terlalu dekat. Kenapa saya tidak pernah dengar? Pak Damar tersenyum canggung. Itu urusan keluarga yang cukup lama. Intan langsung mencari Rangga setelah notaris pulang. Bagas punya 35%. Rangga mengernyit. Siapa Bagas? Intan menjelaskan. Wajah Rangga berubah. Berarti kamu bukan pemilik penuh. Memangnya aku pernah bilang aku pemilik penuh? Tidak. Tapi kita pikir saham Arif sama Pak Haryono jatuh ke kamu. Kita? Rangga terdiam sebentar. Aku cuma maksudnya, ya kamu. Intan memperhatikan wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak kematian Arif, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh hubungan mereka. Bagas datang seminggu kemudian. Ia tidak seperti yang dibayangkan Intan. Bagas berusia 24 tahun, kurus, memakai kacamata, dan lebih sering tersenyum daripada bicara. Ia datang dengan ransel, bukan mobil mewah. Ketika tiba, ia bahkan meminta maaf karena tidak sempat datang saat pemakaman Arif karena sedang bekerja di Makassar. Saya sebenarnya tidak terlalu paham usaha ini, katanya kepada Intan. Mereka duduk di teras belakang. Pak Haryono jarang cerita soal kamu. Bagas tertawa kecil. Memang kami tidak dekat. Ada luka lama dalam keluarganya. Ayah Bagas merasa dirugikan saat perusahaan berkembang, lalu hubungan dengan Pak Haryono memburuk. Setelah ayahnya meninggal, Bagas dibesarkan ibunya di Jakarta. Aku tidak datang untuk merebut apa-apa, katanya. Saya cuma ingin semuanya jelas. Intan justru menyukai sikap itu. Bagas tidak memandangnya dengan curiga. Ia bahkan menawarkan agar Intan tetap mengelola usaha karena dirinya tidak berpengalaman. Kalau Mbak Intan mau, pembagian keuntungan bisa sesuai saham. Saya juga tidak tertarik tinggal di sini. Rangga berbeda. Ketika Intan menceritakan percakapan itu, ia tidak terlihat lega. Dia bisa berubah pikiran kapan saja. Kenapa kamu selalu curiga? Karena orang kalau lihat uang bisa berubah. Dia punya pekerjaan sendiri. Sekarang, Intan menatapnya. Kamu tidak suka dia? Aku tidak kenal. Tapi kamu sudah menilai. Rangga mengangkat bahu. Lebih baik waspada. Bagas tinggal beberapa minggu untuk memeriksa arsip perusahaan. Semakin lama, ia justru semakin dekat dengan Intan. Bukan secara romantis, melainkan seperti adik yang mencoba memahami keluarga yang selama ini asing baginya. Ia membantu memperbaiki sistem pembukuan, memindahkan data ke laptop, dan menemukan banyak transaksi lama yang tidak tercatat rapi. Suatu malam, Bagas berkata, "Ada yang aneh." Intan langsung tegang. Apa? Beberapa biaya kendaraan 3 bulan terakhir beda dengan catatan GPS. Intan mencoba terlihat biasa. Bisa salah catat? Mungkin. Bagas menggeser layar laptop. Satu lagi, mobil yang dipakai Mas Arif malam kecelakaan seharusnya tidak keluar. Di buku garasi tidak ada catatan. Jantung Intan menghantam dadanya. Arif sering ambil mobil sendiri. Iya, mungkin. Bagas tidak menuduh. Itulah yang justru membuat Intan lebih takut. Malam itu, ia menceritakannya kepada Rangga. Kita harus hati-hati, katanya. Rangga mondar-mandir di ruang gudang lama. Dia cari tahu apa? Pembukuan. Kenapa sampai mobil? Dia lihat semua data. Rangga berhenti. Kita hapus file. Kalau mendadak hilang, malah mencurigakan. Terus, Intan tidak menjawab. Hari-hari berikutnya, Bagas menemukan lebih banyak kejanggalan. Ada selisih waktu antara panggilan terakhir Arif dan perkiraan kecelakaan. Ada catatan pengisian bensin pickup yang dikendarai Rangga malam itu. Padahal Rangga mengaku sudah pulang. Bagas akhirnya menemui Intan di dapur. Mbak, saya mau tanya sesuatu. Jangan marah. Apa?
Mas Arif sama Rangga pernah punya masalah? Intan merasa dunia mengecil. Kenapa tanya begitu? Pak Seno bilang beberapa hari sebelum kecelakaan, Mas Arif mau pindahkan Rangga. Itu urusan kerja. Rangga ada di sini malam itu. Intan meletakkan cangkir. Banyak pekerja lembur. Bagas mengangguk. Saya cuma ingin tahu. Intan menatapnya tajam. Bagas, kamu curiga sama saya? Bagas langsung terlihat tidak nyaman. Bukan begitu. Kalau bukan, jangan tanya seperti polisi. Saya minta maaf. Ia pergi. Intan merasa bersalah hampir seketika. Bagas tidak pernah memperlakukannya buruk. Justru, ia satu-satunya anggota keluarga Wicaksono yang datang tanpa menghakimi. Malam itu, Rangga berkata sesuatu yang membuat Intan semakin tidak tenang. Kalau dia ke polisi, kita selesai. Dia belum tentu. Dia sudah curiga. Belum. Kamu terlalu percaya. Intan menatap Rangga. Terus kamu mau apa? Rangga diam. Keheningan itu lebih jelas daripada jawaban. Jangan, kata Intan. Aku belum bilang apa-apa. Aku tahu pikiranmu. Rangga mendekat. Kita sudah terlalu jauh. Intan mundur. Bagas tidak salah apa-apa. Arif juga tidak salah semua. Kalimat itu menghantamnya. Intan memandang Rangga seolah baru pertama kali melihatnya. Kamu sekarang bilang begitu? Aku bukan membenarkan. Lalu? Aku bilang kita tidak bisa pura-pura semuanya bisa kembali. Selama 2 hari, Intan menghindari Rangga. Ia makan bersama Bagas, membantu memeriksa stok, dan mencoba meyakinkan diri bahwa semua bisa diselesaikan tanpa darah. Bagas bahkan mengatakan ia akan kembali ke Jakarta minggu berikutnya. Aku tidak mau bikin Mbak tidak nyaman, katanya. Intan merasa lega. Namun, pada malam sebelum keberangkatannya, Bagas datang membawa sebuah flash disk. Saya berhasil masuk ke akun lama sistem pelacak kendaraan perusahaan, katanya. Tubuh Intan membeku. Bagas menjelaskan bahwa beberapa tahun sebelumnya, Pak Haryono memasang GPS pada truk dan mobil operasional untuk mengawasi rute serta pemakaian solar. Data harian di kantor memang sudah banyak yang terhapus, tetapi penyedia sistem masih menyimpan arsip perjalanan lebih lama di server mereka. Ada 2 mobil perusahaan yang bergerak menuju jalan kebun pada malam Mas Arif meninggal, lanjut Bagas. Selisih waktunya tidak sampai setengah jam. Intan tidak bisa bicara. Bagas menatapnya. Mbak tahu sesuatu? Saat itu suara motor terdengar di luar. Rangga datang. Intan keluar menemuinya sebelum ia masuk rumah. Kamu pulang? Katanya. Rangga melihat wajahnya. Ada apa? Pulang sekarang. Bagas muncul di pintu belakang. Mas Rangga? Rangga menatapnya. Suasana berubah. Bagas berkata pelan. Saya sebenarnya juga mau bicara sama Mas Rangga. Intan berdiri di antara mereka. Besok saja, Bagas menggeleng. Tidak, saya sudah kirim beberapa file ke teman. Rangga langsung memahami. Apa maksudmu? Kalau memang kecelakaan, tidak ada yang perlu takut. Mereka bertiga berdiri di halaman, ditemani suara jangkrik dan mesin pengering dari kejauhan. Rangga melangkah maju. Bagas mundur. Jangan macam-macam, kata Bagas. Aku cuma mau lihat file. Tidak. Rangga mencoba mengambil flash disk dari tangannya. Bagas menepis. Terjadi dorong-mendorong singkat. Intan berteriak agar mereka berhenti. Bagas berusaha lari ke arah samping gudang. Rangga mengejar. Di sana ada saluran irigasi besar yang sedang penuh setelah hujan sore. Intan tiba ketika keduanya bergumul di tepi beton yang licin. Rangga! Bagas kehilangan pijakan. Tangannya sempat menangkap besi pagar. Intan melihat wajahnya. Mbak! Ia bisa menariknya. Rangga juga bisa. Namun Rangga justru berdiri kaku. Besi licin terlepas dari tangan Bagas. Tubuhnya jatuh ke saluran yang arusnya deras. Intan menjerit. Mereka berlari mengikuti aliran, tetapi malam terlalu gelap.
Tubuh Bagas ditemukan keesokan paginya, hampir 2 kilometer dari sana. Orang-orang menyebutnya kecelakaan. Namun kali ini polisi tidak langsung percaya, karena teman Bagas di Jakarta menerima sebuah pesan beberapa jam sebelum kematiannya. Pesan itu hanya berbunyi, "Kalau besok aku tidak menghubungi, tolong buka folder yang kukirim." Kematian Bagas mengubah suasana di Penggilingan dalam satu malam. Jika sebelumnya orang-orang datang membawa ucapan bela sungkawa, kali ini mereka juga membawa tatapan. Polisi memasang garis di sisi saluran irigasi, meminta keterangan pekerja, memeriksa kendaraan, dan menyita beberapa berkas perusahaan. Intan duduk di ruang tamu ketika dua penyidik datang. Mereka sopan, tetapi pertanyaannya jauh lebih terarah daripada saat Arif meninggal. "Kapan terakhir ibu melihat saudara Bagas?" "Di rumah, malam sebelum ditemukan." "Apakah dia sendirian?" Intan menelan ludah. Tidak lama kemudian, Rangga datang. Penyidik mencatat. "Untuk apa?" "Urusan pekerjaan." "Apakah terjadi pertengkaran?" "Tidak." Jawaban itu terasa lemah, bahkan bagi dirinya sendiri. Di tempat lain, Rangga memberikan keterangan berbeda. Ia mengaku datang hanya sampai halaman depan dan pergi sekitar pukul 9. Ia tidak menyebut pertemuan di dekat saluran irigasi. Perbedaan kecil itu menjadi celah pertama. Kemudian teman Bagas menyerahkan folder yang dikirim malam sebelum kematian. Di dalamnya terdapat foto catatan kendaraan, salinan pembukuan, serta salinan riwayat GPS dari akun lama perusahaan. Tidak ada satupun yang sendirian membuktikan pembunuhan, tetapi rangkaian datanya menunjukkan bahwa dua kendaraan operasional bergerak menuju jalan kebun pada malam kematian Arif. Polisi mulai memeriksa dua kematian sekaligus. Intan memandang rumah yang selama bertahun-tahun terasa seperti penjara. Sekarang pintunya benar-benar dijaga. Ia tidak ditahan pada hari pertama, namun ia diminta tidak meninggalkan kota. Rangga masih bisa bekerja, tetapi para pegawai menjauh darinya. Pak Seno bahkan menolak minum kopi satu meja dengannya. "Semua orang sudah menganggap aku pembunuh," kata Rangga malam itu melalui telepon. "Kita harus tenang." "Tenang bagaimana?" "Jangan bikin cerita baru." "Kamu yang bilang polisi Bagas datang setelah aku." "Karena memang begitu." "Kenapa tidak bilang aku cuma sebentar?" Intan terdiam. "Aku tidak bisa terus bohong berbeda-beda." Rangga mendesah keras. "Kita seharusnya samakan cerita dari awal." Intan merasa sesuatu retak. Dulu setelah kematian Pak Haryono, Rangga berkata ia ingin melindunginya. Setelah Arif meninggal, ia berkata mereka akan menghadapi semuanya bersama. Sekarang yang dibicarakan hanya cerita mana yang paling aman. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan bukti yang lebih berat. Polisi kemudian meminta data resmi dari perusahaan penyedia GPS yang dulu dipakai keluarga Wicaksono. Riwayat server menguatkan salinan Bagas. Pikap yang biasa dikendarai Rangga bergerak menuju jalan kebun hampir bersamaan dengan mobil Arif. Rangga dipanggil kembali. Kali ini ia tidak pulang malam itu. Intan mendapat kabar bahwa statusnya berubah menjadi tersangka dalam perkara kematian Bagas, karena ada saksi pekerja yang melihatnya berada di dekat saluran. 2 hari setelahnya, Intan juga ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sel itu tidak seperti yang pernah ia bayangkan. Tidak ada keheningan tragis, tidak ada ruang bagi seseorang untuk merenungi nasib dengan anggun. Udara pengap, lantai keras, suara pintu besi, perempuan lain mengobrol, menangis, atau tidur sambil mendengkur. Hidup menjadi sangat sederhana. Makan, menunggu, dipanggil, kembali menunggu. Pada pemeriksaan ketiga, penyidik menaruh beberapa foto di meja. Foto mobil Arif, foto saluran irigasi, cetakan riwayat GPS kendaraan. "Bu Intan," katanya, "kami tidak mengatakan ibu melakukan semuanya. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Intan menatap meja. "Rangga sudah cerita." Penyidik tidak menjawab langsung. "Menurut saudara Rangga, malam kecelakaan Arif, dia datang karena ibu menelpon." Intan mengangkat wajah. "Itu tidak benar." "Dia bilang begitu."
Dia bilang dia melihat Pak Arif sudah terluka ketika tiba. Jantung Intan berdetak keras. Dia bilang siapa yang lukai. Penyidik memandangnya tenang. Menurutnya, ada pertengkaran rumah tangga. Intan tidak mendengar kalimat berikutnya. Ruangan terasa jauh. Rangga sedang memisahkan dirinya dari kejadian itu. Bukan hanya itu, ia sedang membangun cerita bahwa Intan adalah pusat semua kekerasan, sedangkan dirinya datang setelahnya. Pada pemeriksaan berikutnya, pengacara Intan memintanya tidak berbicara tanpa pendamping. Namun sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Ia bertanya, "Kalau saya cerita semuanya, apa yang terjadi?" Pengacara menatapnya lama. Semua itu punya konsekuensi. Intan tertawa kecil. Konsekuensi sudah terjadi. Ia belum mengaku hari itu. Masih ada bagian dalam dirinya yang berharap Rangga hanya panik. Harapan itu bertahan sampai mereka dipertemukan dalam rekonstruksi. Untuk pertama kali setelah ditahan, Intan melihat Rangga secara langsung. Wajahnya lebih kurus. Rambutnya tidak serapi biasanya. Mata mereka bertemu. Intan menunggu sesuatu. Isyarat kecil, permintaan maaf, keyakinan bahwa semua ini masih mereka jalani bersama. Rangga hanya memalingkan wajah. Saat penyidik meminta mereka menunjukkan posisi malam kematian Bagas, Rangga berkata dengan suara jelas, "Saya mengejar Bagas karena Bu Intan menyuruh saya mengambil flash disk." Intan menatapnya. "Itu bohong." Rangga tetap melihat penyidik. "Dia bilang Bagas mau menghancurkan hidup kami. Kamu yang kejar dia. Karena kamu panik. Kamu bilang kita sudah terlalu jauh." Petugas meminta keduanya tenang. Namun semuanya sudah pecah. Intan berkata, "Katakan juga soal Arif." Rangga langsung menoleh. "Intan, katakan, jangan bikin keadaan lebih buruk." "Lebih buruk untuk siapa?" Untuk pertama kalinya, Intan melihat ketakutan murni di wajah Rangga. Dan anehnya, itu membebaskannya. Malam berikutnya, ia memberikan keterangan lengkap tentang Pak Haryono, tentang malam ketika ia menunda meminta bantuan, tentang pertengkaran dengan Arif, tentang bagaimana mereka membawa Arif yang masih bernapas ke jalan kebun dan membuat kecelakaan palsu, tentang Bagas. Ia tidak berusaha menjadikan dirinya korban. "Aku bisa memilih lain," katanya kepada pengacara setelah selesai. "Aku tidak memilih lain." Berita itu cepat menyebar. Media lokal berdatangan. Nama Intan dan Rangga muncul dalam artikel daring dengan kata-kata yang membuat kisah mereka terdengar seperti legenda hitam. Cinta terlarang, keluarga pengusaha beras, 3 kematian. Intan membenci cara orang merangkum hidup menjadi judul. Sidang dimulai beberapa bulan kemudian. Rangga menarik sebagian pengakuannya dan mencoba menunjukkan bahwa Intan lebih dominan. Pengacaranya mengatakan Rangga hanyalah pegawai yang terjebak dalam hubungan dengan perempuan berkuasa. Intan hampir tertawa mendengarnya. Perempuan berkuasa. Selama bertahun-tahun, ia bahkan harus meminta izin pergi menemui ibunya. Namun, ia juga tahu bahwa kelemahan masa lalu tidak menghapus pilihannya. Jaksa menampilkan rekaman, pesan, saksi, dan keterangan ahli. Kematian Pak Haryono tidak didakwa sebagai pembunuhan karena bukti medis tidak cukup untuk menunjukkan bahwa keterlambatan pertolongan menjadi penyebab langsung. Tetapi, pengakuan Intan tentang malam itu tetap menjadi bagian dari gambaran keseluruhan. Untuk Arif dan Bagas, perkara jauh lebih berat. Ibu Intan datang ke sidang pertama. Perempuan tua itu duduk di belakang, tubuhnya tampak mengecil. Setelah sidang, Intan diberi kesempatan bertemu sebentar. Ibunya tidak memeluk. "Kenapa, Nduk?" Hanya itu yang ia tanyakan. Intan tidak punya jawaban. "Maaf, Bu." Ibunya menangis.
Kamu dulu kalau lihat ayam dipotong saja masuk rumah. Kalimat itu menghancurkan Intan lebih daripada dakwaan jaksa. Ia menyadari bahwa dirinya tidak berubah dalam satu malam. Tidak ada titik ketika Intan baik tiba-tiba menjadi Intan jahat. Yang terjadi jauh lebih sederhana dan lebih mengerikan. Ia memberi izin kepada dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Pertama, untuk berbohong. Lalu untuk diam. Lalu untuk menutupi. Lalu untuk memilih siapa yang pantas diselamatkan. Vonis dijatuhkan setelah persidangan panjang. Intan menerima hukuman berat. Rangga juga. Ketika palu hakim diketuk, Intan tidak menangis. Rangga menatap ke depan. Beberapa bulan kemudian, mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berbeda. Untuk urusan banding dan pemeriksaan tambahan, sesekali mereka dibawa ke kompleks pengadilan pada hari yang sama. Intan masih mencoba mengirim pesan melalui pengacara. Bukan pesan cinta. Hanya pertanyaan sederhana, apakah Rangga baik-baik saja? Jawaban tidak pernah datang. Kemudian, pada suatu hari di ruang tunggu tahanan, Intan melihat seorang perempuan muda berbicara kepada Rangga dari balik pembatas pengunjung. Perempuan itu mengenakan jilbab warna krem dan membawa tas kain. Rangga tersenyum kepadanya. Senyum yang dulu begitu Intan kenal. Intan bertanya kepada petugas siapa perempuan itu. Petugas tidak tahu. Beberapa minggu kemudian, salah satu tahanan yang keluarganya mengenal keluarga Rangga memberitahu namanya. Melati, teman lama dari Kendal. Katanya, Melati sering datang bersama ibu Rangga. Ia membantu mengurus kebutuhan keluarga dan sesekali berbicara dengan pengacara. Intan mencoba meyakinkan diri bahwa itu tidak berarti apa-apa. Namun, pada kunjungan pengadilan berikutnya, ia melihat Rangga lagi. Melati ada di sana. Kali ini, Rangga tertawa. Intan belum pernah mendengar tawanya sejak penahanan. Suara itu mengembalikannya ke halaman penggilingan, ke bawah pohon mangga, ke masa ketika ia masih percaya seorang lelaki bisa menjadi pintu keluar dari hidupnya. Ketika mereka akhirnya berpapasan di lorong tahanan, Intan berbisik, "Siapa Melati?" Rangga berhenti. "Bukan urusanmu." Intan memucat. "Bukan urusanku. Kita sudah selesai." 4 kata. Sesederhana itu. Intan menatap lelaki yang pernah membuatnya mempertaruhkan segala sesuatu. "Kamu bilang tidak akan meninggalkan aku." Rangga tertawa kecil tanpa kegembiraan. "Waktu itu kita semua bilang banyak hal." "Semua?" "Intan, lihat keadaan kita." "Aku melakukan semua itu karena kita." Rangga menatapnya tajam. "Aku tidak pernah memintamu melakukan semua itu demi aku, Intan." Intan seperti ditampar. "Jangan bilang karena aku." Lanjut Rangga. "Apa?" "Aku tidak pernah minta kamu diam waktu Pak Haryono sakit." "Tapi Arif jatuh waktu berkelahi." "Kamu yang bilang jangan bawa ke rumah sakit." Rangga menurunkan suara. "Dan kamu setuju." Intan tidak bisa menjawab. Rangga melanjutkan. "Bagas jatuh karena dia lari. Kita berdua salah. Tapi jangan jadikan aku alasan untuk semua pilihanmu." Petugas menyuruh mereka bergerak. Sebelum pergi, Rangga berkata, "Aku capek hidup di masa itu." Intan berdiri membeku. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa Rangga sudah pergi jauh sebelum tubuh mereka dipisahkan penjara. Ia mungkin sudah pergi sejak malam ketika Arif jatuh. Atau sejak pertama kali berbicara tentang saham. Atau mungkin Rangga yang ia cintai tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah seorang lelaki biasa dengan keinginan, ketakutan, dan kelemahannya sendiri. Sisanya dibangun Intan dari kesepian. Tahun pertama di lembaga pemasyarakatan berjalan lambat, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Intan belajar bahwa waktu di dalam penjara tidak diukur dengan kalender saja. Waktu diukur dari suara kunci pada pagi hari, jadwal apel, antrean makan,
kunjungan keluarga, dan hari-hari ketika hujan turun, begitu lama hingga halaman berubah menjadi kubangan. Ibunya masih datang sebulan sekali jika kesehatan memungkinkan. Penggilingan padi keluarga Wicaksono dijual sebagian untuk membayar utang, biaya perkara, dan menyelesaikan sengketa kepemilikan. Bagian saham Bagas akhirnya jatuh kepada ibunya. Seorang pengusaha dari Boyolali mengambil alih operasional. Rumah besar tempat Intan tinggal bertahun-tahun dikosongkan. Katanya mau disewakan, kata ibunya suatu hari. Intan hanya mengangguk. Yang masih melukainya justru sesuatu yang jauh lebih kecil. Ingatan tentang suara Rangga tertawa. Setelah percakapan terakhir mereka di pengadilan, Intan berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mencari kabar tentang lelaki itu lagi. Janji itu bertahan beberapa bulan. Kemudian seorang tahanan baru dari Kendal kebetulan mengenal kerabat Rangga. Mas Rangga masih banding kan? Tanyanya tanpa tahu hubungan mereka. Intan menjawab datar. Mungkin. Katanya ibunya sering sakit. Intan tidak ingin bertanya, tetapi mulutnya bergerak sendiri. Melati masih datang? Perempuan itu berpikir sebentar. Melati yang dulu tetangganya? Intan mengangguk. Iya, kayaknya. Hanya 2 kata. Namun malam itu, Intan tidak bisa tidur. Ia marah pada dirinya sendiri. Setelah semua yang terjadi, mengapa nama perempuan itu masih mampu menusuknya? Melati tidak pernah merampas sesuatu dari Intan. Tidak pernah berjanji. Tidak pernah berutang. Namun di pikiran Intan, perempuan itu menjadi lambang kehidupan yang tidak mungkin lagi dimilikinya. Beberapa bulan kemudian, Intan dibawa ke Pengadilan Negeri Semarang untuk sidang peninjauan perkara terkait aset perusahaan. Hujan musim barat sedang lebat, jalan-jalan sering tergenang, dan beberapa sungai meluap. Di ruang tunggu tahanan, Intan melihat Rangga untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tubuhnya lebih kurus daripada terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya dipotong sangat pendek. Namun, cara ia menoleh masih sama. Mata mereka bertemu. Tidak ada senyum. Rangga cepat memalingkan wajah. Beberapa menit kemudian, keluarga dan pengunjung yang berkepentingan mulai masuk ke area terpisah. Di antara mereka, ada seorang perempuan berjilbab abu muda. Melati. Intan mengenalinya meski baru pernah melihat dari jauh. Melati datang membawa map untuk pengacara Rangga dan menitipkan kabar dari ibunya. Saat Rangga melihatnya, wajahnya berubah sedikit lebih lunak. Mereka hanya bicara beberapa menit, tetapi Intan melihat Rangga tersenyum. Sesuatu yang lama terkubur bangkit kembali. Bukan cinta, bukan juga kemarahan murni. Lebih mirip rasa tidak terima bahwa setelah semua kehancuran, Rangga masih bisa memiliki bagian hidup yang lembut, sementara dirinya merasa hanya menyisakan puing. Ketika Rangga lewat di lorong tahanan setelah sidang, Intan memanggilnya. Rangga? Ia berhenti. Siapa Melati sekarang buat kamu? Rangga terlihat lelah. Jangan mulai lagi. Aku cuma tanya. Dia bantu ibu. Dan kamu senyum seperti dulu. Rangga menatapnya lama. Kalaupun aku masih punya seseorang yang peduli, apa hakmu buat marah? Kalimat itu menghentikan segala sesuatu. Intan tidak menjawab. Rangga melanjutkan dengan suara lebih pelan. Kita sudah selesai sejak lama. Kamu harus terima. Setelah sidang, Intan dan Rangga dibawa kembali dengan kendaraan tahanan yang berbeda. Hujan semakin deras. Jalur utama menuju tempat penahanan ditutup karena sebuah jembatan kecil terendam, sehingga beberapa kendaraan dari pengadilan diarahkan ke pos transit kepolisian yang sama di tepi sungai. Intan turun bersama kelompok perempuan. Beberapa meter di depan, kelompok tahanan laki-laki dari kendaraan lain sudah lebih dulu berdiri di bawah kanopi. Rangga ada di sana. Tidak ada Melati. Tidak ada keluarga. Hanya petugas, tahanan, suara hujan, dan sungai yang terus naik.
Para tahanan dipindahkan sementara ke bangunan gudang kosong sambil menunggu jalan dibuka kembali. Di tempat sempit itu, kelompok laki-laki dan perempuan dipisahkan pagar besi portabel. Jaraknya hanya beberapa meter. Intan berusaha tidak melihat Rangga. Namun kata-katanya di pengadilan terus terngiang. Ia berdiri. Salah satu tahanan di sampingnya berkata, "Mau kemana?" Intan tidak menjawab. Ia mendekati pembatas. "Rangga?" Rangga menoleh. Untuk beberapa detik, semuanya diam. Intan berkata, "Dulu kamu bilang, aku harus hidup." Rangga menghela napas. "Jangan mulai lagi." "Aku hidup, lihat." Ia mengangkat kedua tangan yang terikat. "Ini hidup yang kamu maksud." Rangga membalas, "Kita yang bikin ini." "Kita?" "Iya, kita." "Lalu kenapa sekarang kamu bicara seorang aku sendirian?" "Karena kamu terus cari orang buat disalahkan." Intan merasa wajahnya panas. Aku kehilangan semuanya. "Aku juga." "Tidak, kamu masih bisa menatap seseorang seperti hidupmu belum habis." Rangga tahu siapa yang dimaksud. Ia menatap Intan tajam. "Melati tidak melakukan apa-apa pada kamu." "Aku tahu." "Lalu berhenti menjadikan dia bagian dari ini." Intan tidak menjawab. Rangga melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Kita sudah selesai sejak lama. Kamu harus terima." Intan menatap wajahnya. Dulu ia pernah melihat wajah yang sama di gudang sempit saat hujan, ketika Rangga menanyakan apakah ia bahagia. Pada waktu itu, satu pertanyaan membuatnya merasa dilihat untuk pertama kali. Sekarang lelaki yang sama berdiri hanya beberapa meter darinya, tetapi terasa lebih jauh daripada siapapun. Petugas menyuruh mereka kembali ke tempat masing-masing. Intan berbalik. Hujan masih menghantam atap seng. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari luar bahwa air sungai naik dan kendaraan harus dipindahkan ke halaman yang lebih tinggi. Para petugas mengeluarkan tahanan dalam kelompok kecil agar tidak berdesakan. Kelompok laki-laki sudah ditempatkan lebih dulu dekat sebuah kendaraan di sisi atas halaman. Kelompok perempuan harus melewati jalan beton sempit beberapa meter di bawah mereka. Di sisi jalan itu terdapat pagar besi rendah, sementara di bawahnya saluran air sudah menyatu dengan luapan sungai. Intan berjalan bersama dua tahanan lain dan seorang petugas perempuan. Borgol di pergelangan tangannya terhubung pada rantai pengaman pendek yang dipegang petugas. Ia menoleh ke atas. Rangga berdiri hanya beberapa meter darinya. Melati sudah berada jauh di bawah kanopi bersama keluarga lain. Intan tidak tahu mengapa ia berhenti. Mungkin karena lelah. Mungkin karena selama bertahun-tahun seluruh hidupnya bergerak menuju satu orang. Dan sekarang ia tidak tahu harus bergerak kemana. Petugas berkata, "Ayo Bu." Intan melangkah lagi. Tiba-tiba, tanah di sisi jalan ambles sedikit akibat air. Salah satu tahanan berteriak. Intan kehilangan keseimbangan, ia jatuh ke lutut, lalu tubuhnya tergelincir menuju sisi saluran yang sudah menyatu dengan luapan sungai. Petugas perempuan menarik rantai pengaman sekuat tenaga, tetapi pijakannya ikut tergelincir. Seorang petugas lain segera memegang tubuhnya agar tidak ikut jatuh. Intan meraih pagar rendah, tangannya mendapat satu batang besi. Air menghantam kakinya. Orang-orang berteriak. Dari sisi atas halaman, Rangga menerobos satu langkah ke depan sebelum petugas laki-laki menahannya. Karena posisi jalan perempuan lebih rendah, ia masih bisa membungkuk dan mengulurkan tangan melewati sela pagar. "Intan," ia menoleh. Untuk sesaat, dunia seolah kembali diam. "Pegang." Jaraknya tidak jauh. Jika Intan bergerak sedikit, mungkin ia bisa menjangkau. Ia melihat tangan itu, tangan yang dulu menyentuh rambutnya di gudang. Tangan yang pernah memegang bahunya dan berjanji tidak akan meninggalkan dirinya. Tangan yang membantu membawa Arif ke mobil. Tangan yang gagal menarik Bagas dari saluran. Seluruh hidup mereka seperti terkumpul dalam satu gerakan. "Intan!" teriak Rangga lagi. Intan tidak tahu apakah yang muncul di wajahnya senyum atau tangis.
Ia berkata sesuatu yang tidak terdengar karena hujan. Lalu, pegangan besi di tangannya terlepas, tubuhnya terseret ke air. Petugas berteriak meminta tali. Beberapa orang berlari mengikuti arus. Rangga terus memanggil namanya. Tubuh Intan sempat terlihat sekali di antara air coklat, lalu hilang di tikungan. Intan ditemukan jauh dari pos transit, tersangkut di antara rumpun bambu di tepi sungai. Beberapa minggu setelah itu, Ibu Intan datang ke rumah besar yang dulu ditempati anaknya. Pemilik baru mengizinkannya mengambil barang-barang pribadi yang masih tersisa. Kamar Intan hampir kosong. Di dalam laci meja rias, sang ibu menemukan foto lama dari masa sebelum pernikahan. Intan masih berusia 20 tahun, berdiri di depan warung sambil tertawa, mengenakan kaos sederhana dan celana panjang tanpa perhiasan. Ibunya duduk lama memegang foto itu. Di luar, mesin penggilingan kembali berbunyi. Usaha berjalan lagi. Truk datang membawa gabah dari desa-desa. Para pekerja mengangkat karung. Sekam beterbangan. Orang baru menggantikan orang lama. Tidak jauh dari halaman, pohon mangga tua masih berdiri. Namun sesekali, terutama ketika hujan turun sangat deras dan listrik padam, pekerja lama masih mengingat perempuan yang pernah tinggal di rumah besar itu. Sebagian mengatakan, semua bermula karena Intan terlalu mencintai seorang lelaki. Sebagian mengatakan, semua bermula karena ia terlalu lama dikurung dalam kehidupan yang tidak dipilihnya. Keduanya terlalu sederhana. Intan memang kesepian. Ia memang ditekan. Ia memang menemukan pada Rangga sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah diberikan keluarganya. Perhatian, keberanian, dan kemungkinan untuk menjadi orang lain. Tetapi pada setiap tikungan selalu ada pilihan. Ia bisa meminta bantuan untuk Pak Haryono lebih cepat. Ia bisa membawa Arif ke rumah sakit. Ia bisa menghentikan Rangga ketika Bagas mulai curiga. Ia bisa mengakui kesalahan sebelum lebih banyak orang terluka. Ia tidak melakukannya. Bukan karena cinta menghapus akal sehat, melainkan karena sedikit demi sedikit Intan mulai percaya bahwa penderitaannya membuat semua tindakannya dapat dimaklumi. Disitulah ia benar-benar tersesat. Rangga tetap menjalani hukumannya. Suatu malam, di selnya, hujan turun deras. Rangga duduk dekat jendela kecil berjeruji dan mendengarkan air menghantam atap. Ia teringat pertama kali melihat Intan keluar dari rumah membawa nampan teh. Ia teringat bagaimana perempuan itu marah ketika mereka hampir bertabrakan. Ia juga teringat malam di gudang ketika ia bertanya, apakah Intan bahagia? Dulu, pertanyaan itu terasa sederhana. Sekarang, ia memahami bahwa mungkin tidak ada pertanyaan sederhana ketika seseorang sedang berdiri di tepi hidupnya sendiri. Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rangga menangis tanpa mencoba menyembunyikannya. Bukan karena ia menganggap Intan tidak bersalah. Bukan karena ia ingin mengulang apa yang mereka miliki. Ia menangis karena akhirnya memahami sesuatu yang terlambat. Mereka pernah mempunyai banyak kesempatan untuk berhenti, tetapi setiap kali memilih melangkah satu langkah lagi. Sampai akhirnya, tidak ada tanah yang tersisa di depan mereka.